Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiy sadiqil amin, habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru radhiyallahu anhu, ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, semakin banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan rahmatnya sentiasa pula meliputi kita. Di subuh yang berbahagia ini kita diizinkan menikmati kebersamaan di rumah yang disucikan ini, salah satu dari tempat yang dicintai Allah di atas permukaan bumi. Kita bisa hadir, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkannya sampai kita husnul khatimah kembali kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan dengan banyak belajar kita semakin paham dan semakin kuat dan kokoh dalam menegakkan ajaran dan sunnahnya, khususnya dalam bab keyakinan. Bagaimana kita meyakini, bagaimana kita mempercayai, bagaimana kita beriktikad. Karena semua kebaikan bersimpul pada akidah yang sehat, keyakinan yang benar yang telah diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, segala penyimpangan dalam bidang apapun juga berpunca dari penyimpangan akidah, karena diambil dari yang bukan diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, terakhir kita membaca pembahasan tentang afdalus sahabati wa khilafatuhum, sahabat paling utama, siapa mereka dan bagaimana keyakinan kita terhadap mereka. Nah, berkata Syekh rahimahullah ta'ala, wa yashhaduna wa ya'taqidun, para ahli sunnah wal jamaah, ini sudah kita ulang secara cepat karena belum selesai semua kemarin. Mereka bersaksi dan beriktikad anna afdala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, bahwa sahabat Rasulullah SAW yang paling afdal adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Uthman, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu taala,
thumma Ali, kemudian Ali. Kenapa ini dibahas? Kenapa harus diyakini? Supaya tahu mana perbedaan antara ahlu as-sunnati wa ashabul hadis, bagaimana keyakinan as-salaf dengan bedanya dengan keyakinan al-khalaf atau sebagian ahli ad-dhalal, sebagian ahli kesesatan. Misalnya asy-syi'atu rawafidh, orang Syiah Rafidah justru menganggap seburuk-buruk sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan menurut mereka, seperti kata Asy-Syirazi dalam ceramahnya, bahwasanya yakni aduuna raqam wahid, musuh utama kita mau iblis, bukan iblis. Ya betul, mereka kawan. Ya. Ya kawannya iblis memang. Tapi aduuna raqam wahid Abu Bakar thumma Umar. Makanya perlu dijelaskan masalah ini supaya jangan karena mengikuti perasaan bahwa cinta Ahlul Bait, karena ini kan bagus sekali penetrasinya bahwa cinta kepada keluarga Rasul. Ya, sebagaimana sekarang dah tren pula di negeri kita. Ya, karena datang dari Yaman, dari sebagian orang yang mengaku dari negeri para wali katanya. Di negeri itu tidak perlu nuntut ilmu, yang penting jalan aja di situ jadi wali gitu. Jadi karena negeri para wali, subhanallah, lebih hebat pula daripada Madinah lagi. Madinah mah jalan tidak ada dapat wali gitu. Ya saya tidur di Raudhah Syarifah, di masjid yang dulu Nabi sholat di situ, tidak ada jadi wali. Wali nikah pun belum. Ibu di situ jalan aja jadi wali. Sehingga banyak pula orang yang mengaku-ngaku jadi zuriyah Rasulullah, keturunan Nabi SAW. Tapi ada juga yang betul-betul zuriyah. Capek-capek beramal, tidak perlu capek-capek beramal bersungguh-sungguh. Tapi cukup mencintai Habib, mencintai Habib, itu keturunan Nabi SAW, masuk surga. Ya Syekh, Abu Talib mencintai Rasul, bukan mencintai Habib dia, tapi tak masuk surga. Abu Lahab mencintai Nabi SAW, tapi karena yang dibenci ajarannya tidak masuk surga. Jadi tidak ada. Jadi kadang-kadang kita diserang melalui syubhat mencintai keluarga Rasulullah SAW. Kita bukan anti cinta Rasulullah dan keluarga, demi Allah tidak. Justru ahlus sunnah yang paling mencintai keluarga Nabi SAW. Tapi cinta yang diterima, bukan cinta sembarang cinta, bukan hanya sekedar belagu cinta. Kalau semua belagu cinta, ya menyanyi mengeluarkan air mata buaya pula semuanya. Ya, kalau air mata buaya ada kesempatan dilahapnya kita. Allah musta'an. Cinta keluarga Nabi, naam, dikatakan wasiatkan oleh Nabi SAW. Tapi bukan cinta dengan membenci yang lain yang bukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Ahlul Bait, Abu Bakar masuk Ahlul Bait, keturunan Nabi? Enggak, senasab dengan Nabi. Tetapi dia harus lebih kita cintai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ditanya ke Rasulullah, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang paling dicintai olehmu ya Rasulullah? Siapa jawabannya? Aisyah. Lupa. Aisyah. Naam. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, Abuha. Coba lihat. Ini cinta syar'i. Ma'asyal kiram dia, Abuha. Jadi
tidak diragukan ini. Mungkin bukan hanya satu hadis, bahwa mutawatir bab ini, bahwa yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala, dan dari kaum wanita ibnatuhu, anaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia dicintai. Man ahabbun nasi ilaika. Walaupun Nabi mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu bagian dari jiwaku, bagian dari diriku. Tapi ketika ditanya siapa yang paling dicintai, dia tidak disebut Fatimah, tidak disebutnya Ali, tapi yang disebutnya adalah Abu Bakar, Aisyah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Lantas Ali ngambeknya, Aisyah, Abu Bakar pula dicintai, tidak awak adanya kan? Awak yang keluarga, tidak ada. Karena Ali tahu kelebihan Abu Bakar, dia menyaksikan sendiri. Dia tahu bagaimana izzahnya Umar dengan masuk ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana jasa Utsman yang sampai kata Nabi alaihissalam, la yadur Utsman ma yaf'alu ba'dal yawm. Apapun yang dilakukan Utsman hari ini tak merusak amalnya sama sekali. Coba bayangkan. Itu rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang orang-orang yang tidak bertakut pada Allah, yang menyelewengkan agama Allah. Ya, kita harus cinta pada habaib, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wajib membenci Abu Bakar dan Umar. Di mana datangnya harus membenci Abu Bakar dan Umar? Ini Syiah. Rafidah membenci selain keluarga Nabi. Orang Khawarij lain lagi. Khawarij, Abu Bakar Umar, iya, saya sepakat dengan kalian. Abu Bakar Umar memang best. Tapi Utsman tidak. Mau kantum kemanakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tastahi min Utsman. Malaikat saja malu sama Utsman. Nabi sendiri malu pada Utsman radhiyallahu taala an. Kemudian perkataan Nabi, ma yadur Utsman ba'dal yawm. Apa yang dia lakukan Utsman setelah ini tidak bermasalah. Artinya saking banyaknya kebaikan beliau. Kemudian andainya saya punya anak perempuan yang ketiga lagi, akan saya nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti mau kemana kan? Utsman. Kemudian Nabi katakan Utsman fil jannah, dan seterusnya. Mau kemana kan? Lalu antum bilang, enggak, Utsman kafir, dikafirkan oleh mereka atau tidak dihalalkan darahnya. Kemudian juga Khawarij, ya, Ali pertama diterima, tapi setelah menerima tahkim, tahu tahkim? Tidak tahu, nanti aja. Yaitu ketika Ali menerima perdamaian dengan mentahkim dua orang, Amr bin al-As dari kalangan Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Bagi mereka ini menerima hukum manusia, tidak menghukum dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dihalalkan darahnya, Abu Muawiyah dihalalkan darahnya. Nah, itu sebabnya kita belajar tentang keyakinan terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Supaya kita tidak mana tahu terbaca pula tulisan orang Syiah, apalagi ini sekarang ada Habib pula tampil di TV, menarik pula bagi anak muda. Siapa namanya? Enggak tahu namanya. Nah, acuh. Jangan bilang nama mertua saya, woi. Nah, kalau nak tahu namanya, saya tahu tentang nama mertua saya. Kamu muslimat dengan gaya-gaya yang menarik, pasti ahli syubhat itu cerdas. Saya sudah katakan kepada antum semuanya, ahli syubhat itu rata-rata cerdas. Kalau tidak laku syubhatnya je. Makanya orang mana yang lebih tertarik dengan syubhat atau dengan sabat kokoh di agama? Kebanyakan tertarik dengan syubhat. Buktinya sampai 72 golongan. Nah, kebanyakan manusia lebih tenang dengan
Subuhat. Jadi antara subuhatnya adalah alaikum bisawadil a'zam. Salah satu subuhatnya adalah bila terjadi ikhtilaf, ikutilah golongan mayoritas. Ini subuhat lagi. Nak tahu? Lihat videonya nanti. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tahu derajat hadisnya, maknanya, ada videonya kan? Apa judulnya? As-Sawadul A'zam. Nah, karena ini sekarang jadi subuhat yang tren pula dari dunia Arab sampai non Arab, sampai dunia internasional, bahwa kami adalah mayoritas. Mayoritas apa? Berkeyakinan Allah tidak bertempat. Awak tanya ke nenek-nenek kampung tu, ya, kalau kita kesulitan kepada siapa kita minta, jangan lupa yang di atas. Sah? Kan itu kata nenek tu? Enggak. Weh, nenek kampung antum, macam mana? Hah? Ada dia bilang, nah sabar ya, sudah takdir yang ada yang begitu. Belum pernah telinga saya mendengar itu. Atau dia katakan, jangan takut, ada yang tak bertempat. Ada? Pernah tonton dengar? Hah? Kalau dengar tolong rekam, saya nak tengok. Kalau ada yang mengatakan begitu, berarti sudah belajar subuhat dia. Sudah belajar subuhat. Yang ahli subuhat sendiri, maksudnya yang termakan oleh subuhat ini, yang mendakwakan Allah tidak bertempat, bila menyebut nama Allah, tunjuknya, suruh gigit itu tangan yang nunjuk itu, biar lokam, salah tunjuk. Otomatis fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hatinya juga ke atas. Maka lengkap dengan pandangannya, juga dengan telunjuknya. Bahkan kalau bila hatinya juga terbang ke atas. Sah? Antum bisa menolak itu, fitrah itu? Hah? Jadi keadaan Allah wujud bila makan tu hilang tu. Tidak diterima fitrah Allah wujud. Masa ada sesuatu ada tapi tidak tahu alamatnya. Logika mana yang dipakai? Barangnya ada tapi tidak tahu di mananya. Masuk dalam akal? Wih, masuk dalam akal? Hah? Tidak masuk. Barangnya ada tapi tidak bertempat. Mana masuk dalam akal? Kecuali akal yang tidak sehat. Makanya dia menentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan alamat yang jelas. Apa sebab? Akalnya sakit. Kalau akal yang sehat pasti sesuai. Pasti sesuai. Oleh sebab itu jangan dengar penyakit pikiran. Sebab kalau itu gampang menularnya, khususnya bagi mereka yang tidak tertanam dalam jiwanya Al-Quran dan hadis seperti pahaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, ini pentingnya kita belajar bab ini supaya jangan nanti terbaca oleh kita gara-gara cinta ahlu baiti Rasulullah lalu kita hilangkan orang-orang hebat tersebut yang namanya, itulah subhanallah hikmah Allah SWT. Ya, andainya nama itu tersebut dalam Al-Quran Abu Bakar dan Umar, pasti akan mereka takwilkan lagi. Kan ada yang bilang, apa sebabnya Allah tak sebut nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dalam Al-Quran misalnya kan? Andai tersebut dalam Al-Quran akan mereka sebut, ini sudah dinasakh dia. Bukankah mereka yang mengatakan Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini, Al-Quran ini tidak lengkap, hanya 1/4-nya saja. 3/4 mana? Dibawa oleh Muhammad bin Hasan al-Askari. Kapan datang menjelang kiamat? Berarti Al-Quran tidak diamalkan kecuali di hari kiamat. Ada juga yang mau nerima itu Ustaz. Coba bayangkan. Ada juga yang mau nerima akal mano yang. Tapi itu gimana? Subhanallah. Jelas ya? Memang subuhat ini luar biasa sih. Ahli ekonomi MBA. Nah,
Ada orang yang mengklaim apa namanya dulu? Menggandakan piti. Iya. Dia ahli ekonomi. Kalau dia berpikir sehat, mana-mana piti itu dihembus-hembus gini begando nih, mana ada. Ikut pula dia, teman. Ikut dia. Ahli ekonomi, seorang profesor tamatan Amerika, terlibat penasehatnya juga semuanya. Siapa dulu tuangku? Siapa namanya? Hah? Udah lupa antum baru saja tuh. Termasuk yang kecewa ya. Menggandakan uang. Bayangkan, subhat la ilaha illallah. Ada lagi nabi dari kalangan perempuan. Ada juga. Namanya aja sudah menggambarkan tidak sehat. Tapi begitulah, betul lah kata orang Arab, likulli saqitatin laqitah. Setiap barang tercecer itu pasti ada yang memungut. Barang tercecer pasti ada yang memungut. Ya, maka jangan suka mengut barang yang tercecer. Ya, ini barang-barang ada di etalase, barang yang tersimpan rapi dalam kotak, dalam Al-Quran dan hadis yang terpelihara. Masa antum ambil apa namanya sampah-sampah pemikiran dari Yunani sana, lalu diberi merek pemikiran Islam, diberi merek pemikiran Islam. Nabi datang itu bukan karena pemikiran itu pada dasarnya tidak bernasab dia, sebab sama pemikiran, ya. Tapi yang dibawa oleh Nabi ilmu, bukan pemikiran. Orang semakin semakin banyak mempelajari pemikiran, semakin banyak subuhannya. Apalagi kalau diambil sampah-sampah pemikiran yang tercecer. Ya. Kalau aslinya pemikirannya bagus, tapi yang tercecer-cecer yang diambil. Ya, kalau pemikiran setiap yang ada pasti yang mengadakan, sampai situ bagus itu. Bagus. Karena memang sesuai, sejalan. Dan yang mengadakan itu mesti kekuasaannya tanpa batas. Ya betul. Sah? Tapi kalau sudah masuk kita batas-batasi, tidak mungkin dia begini, tidak mungkin begini. Ini dari mana pemikiran ini? Dari sampah-sampah pemikiran. Taib, sudah jelas? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Nah. Jadi summa Utsman summa Ali wa annahum humul khulafa ar-rasyidun, mereka lah khulafa ar-rasyidun alladzina zakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahum biqaulihi, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafah mereka dengan sabdanya fi marau Sa'id bin Jahman atau Sa'id bin Jamhan an Safinah, dari Safinah, al-khilafatu ba'di 30 sana, khilafah setelahku adalah 30 tahun. Thumma qala kemudian berkata Syekh, amsaka khilafata Abi Bakar sanataini, khilafah Abu Bakar 2 tahun, wa Umar 10, Umar 10, sudah berapa? 20, 12, Masya Allah, masih bangun. Utsman sintai asrata, 12 tahun, sudah berapa? 24. Wa Ali sittan, Ali 6 tahun, 24 tambah 6, 30 pas. Tahun 41 atau tahun akhir 40, awal 41, Ali syahid di tangan Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji, Khawarij. Orang-orang hebat seperti itu bisa tewas di tangan ahli subuhan yang menghalalkan darah itu. Wa ba'da inqidha'i ayyamihim ada al-amru ila al-mulk al-'adud ala ma akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai hari-hari khilafah ar-rasyidin, maka datanglah kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit. Ya. Yang seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, seperti antum lihat sendiri, sejak itu tidak lagi umat Islam
bisa disatukan dalam satu keyakinan, dalam satu jamaah. Dah ada pecah-pecah, ya sudah berkeping-keping. Khawarij dengan pemikirannya, Syiah dengan subuhatnya, Qadariyah dengan pemikirannya, Mu'tazilah dan seterusnya sampai hari ini. Sampai kembali nanti khilafah di akhir zaman. Siapa yang mau jadi khalifah? Ada yang mau jadi Al-Mahdi? Hah? Enggak punya bakat nampak. Satu dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua namanya Muhammad bin Abdullah. Awak ada nama Muhammad bin Abdullah. Nanti beliau ngaku pula jadi Al-Mahdi. Kemudian senasab ayahnya namanya sama, nama ayahnya sama, dan dari ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuslihullahu fi lailah. Allah salihkan dia dalam satu malam. Allah bersihkan dia dari terima taubatnya satu malam. Wa yuthbitu ashabul hadis khilafat Abi Bakar. Para ahli hadis, sekali lagi saya katakan bukan pakar hadis. Karena dalam rawi sendiri para perawi hadis ada yang hafiz tetapi kadzab. Tapi ada di antara perawi hadis dia hafiz tetapi terendus pemikiran menyimpang atau aliran menyimpang. Seperti kata Ibnu Rajab dalam Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, karena di kalangan mutaakhirin tidak sedikit yang mengklaim bagian dari ahli hadis tapi tidak mengikuti manhajnya ahli hadis. Siapa ahli hadis? La ya'rifuna illa al-hadis. Mereka yang beragama tidak mengenal kecuali hadis. Berkeyakinan, mana hadisnya. Beribadah, mana hadisnya. Menghalalkan, mana hadisnya. Mengharamkan, mana hadisnya. Oh, tidak sesuai itu tafsir pemikiran. Berarti antum sudah mulai meninggalkan metode ahli hadis. Oh, berarti ahli hadis tekstual orangnya. Nak tekstual, nak kontekstual, nak apa tuh bilang tidak ada masalah. Karena hukum asalnya, nas-nas syar'i itu pada umumnya dipahami secara tekstual. Tonton sekarang mendengarkan kajian kita sudah setengah jam ini. Rata-rata yang antum pahami dari ucapan saya tekstual atau kontekstual? Teks. Karena yang konteks itu tidak banyak yang menerima ijtihad. Kalau masalah keyakinan tidak ada konteksnya. Tapi kalau masalah 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 ijtihad ya ada konteksnya. Misalnya ketika Nabi SAW melarang kita buang hajat menghadap kiblat. Kiblat orang Madinah waktu itu arah mana? Bilang aja Ka'bah, selesai masalah. Daripada bingung mikir-mikirnya entah selatan atau utara. Arah Ka'bah. Baru pertanyaan selanjutnya, Ka'bah bagi orang Madinah arah mana? La ilaha, tidak pernah ke Madinah. Woi, ini petanya. Makkah di bawah, Madinah di atas. Berarti antum nak ke Baitul Maqdis lagi nampaknya. Ya, mungkin hari ini santer berita tentang Palestina. Semoga Allah selamatkan kaum saudara kita di sana. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Arah selatan. Maka Nabi bilang, walakin syarriqu aw gharribu. Oleh sebab itu menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini betul konteksnya. Karena ini menerima perubahan. Sahih? Menerima perubahan. Apa sebab? Arah itu berganti posisi kita, berganti pula arah kita. Nah, dan bisa disaksikan. Sahih? Bisa disaksikan langsung. Taib, tidak bisa disaksikan. Orang Indonesia, kemana kiblatnya?
Patutlah begini kita ke barat kiblatnya, bukan ke bukan ke Ka'bah rupanya. Itulah rusak kita kiblatnya ke Nah, tuan-tuan, sejak kapan tuan-tuan berkiblat ke barat? Nah, kalau kami kiblatnya ke Ka'bah, nah, bukan ke barat, ke arah barat. Betul. Makanya jangan pula di Indonesia kata Nabi syarriku au gharibu, menghadaplah ke timur atau ke barat, karena masuk dalam konteks terlarang, karena posisi kita sudah ini betul. Ini betul. Nah, tetapi bukan termasuk kontekstual. Misalnya di Arab tak ada air, orang bertayamum pakai debu, sah? Karena di sana banyak debu, sah? Terus kalau Indonesia, karena sering hujan, tayamumnya pakai lumpur. Nah, bisa di konteks begini? Enggak. Jadi jangan gara-gara ke Indonesia banyak hujannya maka susah cari debu, akhirnya tayamumnya pakai lumpur. Itu antum jadi macam masker jadinya. Jadi bedak, bukan. Ini tidak bisa dikontekskan. Jelas? Jangan bilang nanti ketika di suatu tempat di barat misalnya banyak ternak babi, naudzubillah. Oleh sebab itu maka di barat boleh beternak babi, karena di Arab banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Tidak, ini tidak bisa dikontekskan. Karena apa? Karena sudah jelas haramnya. Jangan bilang, kenapa haram di Arab? Karena di Arab jarang babi, makanya diharamkan. Karena untuk apa? Susah nyarinya. Lalu pindah ke Indonesia, jadi agama Nusantara, maka babi halal. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan itu. Pemikir dari mana? Dari yang akidah menyimpang juga. Orang Timur Tengah juga. Nah, di mana? Di mana? Enggak usah, itu nanti singgung pula. Di mana banyak pemikiran, di situ banyak syubhat lahir. Jelas? Di mana pemikiran semakin bebas, pasti di negeri itu banyak syubhat yang ini. Makanya beruntunglah antum di Al-Haramaini Syarifain. Mereka beragama tidak mengandalkan pemikiran, tapi yang diandalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka sering disebut wah Arab itu tidak jalan utak adanya. Biarlah tidak apa-apa. Ya, karena memang dari dulu pun musuh-musuh Nabi itu mengatakan Nabi dan para pengikutnya orang-orang yang tidak berjalan otaknya. Kan gitu dalam Al-Quran? Kan begitu dalam Al-Quran? Nah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu, apa kata mereka? Anu'minu kama amana as-sufaha. Bila dikatakan berimanlah kalian seperti orang-orang itu beriman. Siapa orang-orang itu yang dimaksud? Sahabat. Apa jawaban mereka? Anu'minu kama amana as-sufaha. Masa kami beriman dengan cara metodologi orang-orang bodoh itu? Utak tak jalan. Ya. Apa kata Nabi? Iyo. Apa larang Nabi? Ditinggalkan. Bagi mereka utaknya ndak jalan. Apa yang dikabarkan lagi langsung percaya, ndak dicerna dulu. Ya memang karena barangnya sudah masak, barangnya siap kunyah, siap ditelan. Untuk apa dikunyah lagi. Barangnya sudah dikunyahkan langsung. Akidah itu sudah jelas. Ibadah itu sudah terang. Nah, ketika dikunyah-kunyah akhirnya hilang hasil, muntah lagi nih. Ada obat kalau dikunyah muntah tuh buatnya. Sah? Nah, makanya mereka muntah jadinya. Barangnya sudah jelaskan dengan bahasa yang jelas. Makanya kembali ke tadi, tekstual, nak bilang tekstual atau tidak ada masalah. Dibilang otak tak jalan, tak ada masalah.
Karena nyatanya otaknya paling jalan. Ketika mereka ikut Al-Quran dan Sunnah, otaknya paling cerdas. Tentu punya bukti? Nah, punya bukti enggak bahwa Al-Quran itu diterima secara retos bikin orang cerdas? Punya bukti? Kalau enggak tahu bilanglah, enggak tahu biar aku tahu kan, beritahu kan. Nah, punya bukti? Enggak tahu. Subhanallah. Siapa yang paling banyak baca Quran? Tidak tahu juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam. Siapa manusia paling cerdas? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang semakin baca Al-Quran, semakin mengamalkan Al-Quran, maka semakin cerdas. Tentu harus penelitian barat dulu, kiblatnya ke barat itu masalahnya. Baik, saya katakan barat pernah buat penelitian. Pernah dengar? Nah, 3 negara ini biaya negara, ini bukan penelitian mandiri perorangan, bukan kelompok riset, enggak. 3 negara. Mereka meneliti dengan tujuan penjajahan. Italia, Prancis, Inggris resmi membuat penelitian karena di lapangan mereka berhadapan dengan orang-orang Islam yang cerdas-cerdas sekali dengan senjata yang serba sederhana, susah dikalahkan oleh mereka. Apa sebab mereka kok cerdas sekali? Buat tipu daya ini enggak juga masuk, jelas ya. Hanya hasil penelitian itu di tahun 1920-an. Apa katanya? Hasil penelitiannya, sumber kecerdasan umat Islam itu ada pada 2 hal. 1, Al-Quran, 2, bahasa Arab. Al-Quran, kedua bahasa Arab. Allah. Lalu penelitian itu disembunyikan oleh mereka dari umat Islam. Di kalangan mereka tentu dibahas. Tapi barang busuk kalau disimpan tercium juga. Yang harum pun begitu. Nah, ya 70 tahun lamanya, kalau 20 tahun sampai tahun berapa itu tambah 70? 90-an. Baru terbuka. Berarti di masa-masa awal kita merdeka masih tersebar, mereka sebarkan bahwa Al-Quran dan bahasa Arab membuat orang terbelakang pemikirannya. Tekanang lagi, orang tua kita dulu. Kalau kita cerdas, mudah diatur, kemana diarahkan sekolahnya? Ada madrasah, mana nunjuk bilang madrasah? Tunjuk tangan yang bilang madrasah tadi. Ini lahir tahun milenial ini. Yang cerdas-cerdas masuk sekolah umum, sah? Yang cantik-cantik masuk sekolah profesional, sekolah ekonomi, kebidanan, sah? Dokteran, apalagi jadi pramugari dan sebagainya. Karena cerdas, cantik, ganteng, bagus peranginya, mudah diatur. Apa sebab? Karena masuk pondok. Karena masuk pondok, baca Quran, baca bahasa Arab, bikin orang bodoh. Pengaruh penjajahan. Hasil penelitian penjajah. Digambarkanlah orang-orang pondok itu orang bongak-bongak. Paham? Bongak-bongak? Orang madah-madah, tongkol-tongkol, orang ngeyel-ngeyel. Jelas? Gara-gara pengaruh penjajahan tadi. Nampak Ustaz? Tapi kalau anaknya tongkol-tongkol, piti tidak ada, masuk pondok. Makanya jangan heran kalau ada orang tua, ada memang kisah nyatanya. Ustaz,
Kan masuk pondok 12 juta cuma kan. Ini kakaknya kan baru masuk universitas itu, Ustaz, kuliah kedokteran. Banyak habis duit sekarang 400 juta, Ustaz. Itu udah murah tuh. Udah murah. Nah, ini makanya ini adiknya boleh nggak diansur 4 kali, Ustaz? Masuk pondok 12 juta mahal. Sah? Iya kan? Kedokteran 400 juta murah. Hah? Apanya? Kayaknya nanggung ya. Bukan. Dia memang sengaja untuk ini kemahalan ini pondok. Karena bagaimana salah kita juga, motonya ikhlas beramal, itu masalahnya. Kalau di mata manusia semakin ikhlas beramal semakin sedikit gajinya. Jadi Ustaz tidak boleh bergaji besar. Yang boleh bergaji besar itu adalah yang profesional. Dokter harus besar honornya. Insinyur bangunan harus besar honornya. Pengacara harus besar pendapatannya. Apa lagi? Bankir harus besar pendapatnya. Pejabat harus besar apa namanya? Insentifnya dan sebagainya. Kalau Ustaz seikhlasnya. Motonya kan ikhlas beramal. Salahnya. Makanya harus kita kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan hadis mengajarkan orang semakin ikhlas semakin besar pahalanya. Sahih? Makanya jangan harap gaji pada manusia, tapi haraplah pada Allah Tabaraka. Allah kalau menggaji besar sekali semakin ikhlas. Manusia kalau kita semakin ikhlas semakin dipotongnya gaji. Tidak apa-apalah Ustaz tuh kalau dipotong pun 50% tidak apa-apa, dia ikhlas. Tapi kalau yang namanya saintis, kalau ditambah 50% dia tidak akan terima tuh, harus 200%. Makanya kalau seminar nanti kalau Ustadz yang ngisi cukup 500.000. Tapi kalau saintis yang ngisi tidak boleh kurang dari 5 juta. Nah, itu yang 500.000 lama pula berdebat. Woi banyak botol tuh katanya. Ustadz tuh ikhlas katanya. Nah, itu masalahnya. Lalu diharapkan Islam akan maju, agama akan kuat dengan berdikit-dikit seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini banyak, emang kita kalangan ustadz juga, dai juga mengkritisi kok pondok sampai mahal begitu ya. Habis itu tuntutannya anaknya harus begini-begini. Ustadznya tidak punya gizi untuk ngajar, dituntut untuk ngajar lebih hebat. Karena si pucuk ubi, kepala macus, bola. Ini sebagian, mohon maaf nih, sebagian pimpinan di pondok kadang-kadang saya kecewa sebenarnya. Membatasi makan para ustadznya. Saya kecewa betul. Kalau bio saya ambil daging bercatat tuh. saya paling kecewa yang seperti ini. Ya. Harusnya para ustadz, para pengajar ini kita suburkan makanannya, diberi bergizi. Kalau enggak nanti tentu pemikirannya mentok terus. Iya ibarat minyaknya. Makanya kalau mesin bertahan lama ambil Pertamax itu ya. Kalau yang cepat rusak ambil premium. Untuk makanya dihapus premium supaya tidak cepat rusak mesin kita. Allah mustahil. Cuma suruh rusak saku kita. Ya, harusnya para pimpinan dalam hal ini ya, harus lebih fleksibel. Untuk para pengajar, para ustadznya diberikan pelayanan yang prima. Sebagaimana santri juga harus diberikan, anak-anak diberikan. Tapi kadang-kadang enggak. Kadang-kadang na'udzubillah saya betul kecewa kalau ada yang seperti itu. Ustadz semakin ikhlas semakin disedikitkan insentifnya. La haula wala quwata illa billah. Walaupun sebenarnya memang kadang-kadang ustaz-ustaz yang ngajar-ngajar itu kadang dipaksa ikhlas memang. Sebab kalau tidak ikhlas Allah Ustaz, kadang-kadang dipaksa para pekerja kita, na'udzubillah. Baik, kita lanjutkan.
Nah, sampai kemana-mana gitu saya. Ini gara-gara contoh apa tadi? Hah? Hah? Orang cerdas itu yang paling banyak baca Quran, yang paling beriman pada Al-Quran. Dan Nabi SAW, coba lihat tuan-tuan, ketika Al-Quran turun kepadanya, banyak Nabi bilang dengan pemikirannya atau dengan teks yang disampaikannya? Jawablah. Dengan teks atau dengan pemikirannya? Ketika Allah berfirman misalnya, yadullahi fawqa aydihim, pernah enggak Nabi mensyarah ini dalam hadisnya? Kaum muslimin, kalau kita sebut Allah punya tangan, musabbihah kita gitu. Ada Nabi jelaskan begitu? Ada enggak? Terus kenapa antum ikut yang bilang begitu? Nabi saja tak mengatakan begitu, masa antum bilang begitu? Oh, Nabi tidak pandai, jelas satu, saya tidak pandai lagi. Kalau Nabi tidak pandai, ya, orang paling cerdas sepanjang sejarah tidak pandai menjelaskan, saya angkat tangan saya. Karena memang begitulah dulu tuduhan para musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap pikiran Nabi dan para sahabat itu tidak jalan. Salah. Yang memuja pemikiran tentu tidak suka dengan yang disebut kaum tekstualis. Biasa itu. Maka tuan-tuan jangan sedih. Oh, kali ini tekstualis. Enggak, saya tidak sedih. Nak bilang tekstualis enggak. Justru kadang-kadang kita yang bilang tekstualis ini lebih kontekstual. Lebih kontekstual. Cuma tidak sempat, tidak waktunya sekarang menjelaskan. Banyak hal-hal yang mereka yang harusnya kontekstual jadi tekstual. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ashabul hadis. Dari sini kita tadi ini masalah ashabul hadis. Siapa yang ashabul hadis itu? Yang berakidah, yang beribadah, yang bermuamalah, tidak memakai kecuali hadis, bukan pemikirannya. Nah, taib wa ashabul hadis khilafat Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alaihi wa qaulihim qatibah. Para ashabul hadis menetapkan, bukan menetapkan maknanya di sini, mengakui, membenarkan, meyakini legalitas khilafahnya Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Dengan apa? Karena sahabat yang milih. Sahabat yang milih semuanya. Wattifaqim alaih, dan mereka sepakat menerimanya. Wa qaulihim qatibatan, dan seluruh mereka sependapat. Sependapat dengan khilafah Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lididina. Mereka mengatakan Rasul saja ridha Abu Bakar untuk menjalankan agama kita. Faradinahu lidunyana, maka kita pun ridha dia ngurus urusan dunia kita. Mana lebih berat, urusan akhirat atau urusan dunia? Hah? Mana lebih berat? Akhirat. Nah, Nabi mengamanahkan urusan akhirat kepada Abu Bakar sebagai penggantinya. Masa urusan dunia yang ringan ini kita tidak berat? Mana yang berat sih? Kayaknya berat urusan dunia kayaknya. Banyak biayanya. Banyak biayanya. Bukti tidak beratnya urusan dunia itu kaum muslimin. Ya. Orang tak sekolah pun bisa jadi pemimpin. Dan orang tak berilmu pun bisa jadi raja. Ada raja yang tidak berilmu kadang? Hah? Ada enggak raja yang tidak ulama? Banyak. Ada enggak? Tentu bacalah sedikit sejarah, bisa baca Ken Arok misalnya. Tahu Ken Arok? Ken Dede. Iya. Dia dari pekerja kasar aslinya. Fir'aun sendiri sebenarnya pada asalnya, saya tidak bukan bilang dia tidak cerdas, yang salah paham ya. Antara ilmu dan kecerdasan itu lain. Orang cerdas belum tentu berilmu, orang berilmu pasti cerdas. Maka yang dibutuhkan cerdas apa berilmu?
Taib. Orang berilmu mesti, orang beramal mesti, yang mengamalkan ilmu pasti hebat. Tapi orang yang berilmu tak mengamalkan ilmu tidak hebat. Nah, ada enggak orang yang tidak mengamalkan ilmu? Betul nih Syekh. Betul? Ada. Ada sih. Contoh saya punya ilmu tentang komputer, tapi tidak diamalkan, akhirnya lupa. Kalau untuk perlu sertifikat, saya punya sertifikat. Elementary ada. Sampai kepada maintenance, Siana, nilai saya 98. Excellent pun enggak? Hah? Summa cum laude. Di kursus komputer. Antum nak suruh saya masalah listrik, saya punya sertifikat. Tapi jangan suruh saya manjat-manjat lagi. Berdobui nanti. Nah. Tidak dikerjakan lagi. Montir saya ikut kursus. Ya, kalau memperbaiki mobil. Tapi mobil saya rusak. Iya, karena saya tidak gunakan, tidak amalkan. Nah, dalam ilmu dunia akhirat pun banyak seperti itu. Sahih? Betul kan? Di ilmu komunikasi saya punya sertifikat. Ilmu manajemen punya sertifikat. Maka ketika orang bilang saya tidak ahli manajemen, saya kesenyum sendiri. Kalau mau adu sertifikat, pasti lebih banyak. Jika mampu, adalah ya perlu tim pula. Ya. Jadi kaum muslimin muslimat ada yang bilang, dah semua tidak ahli manajemen, lemah manajemen, tidak apa-apa. Bagi saya tidak ada masalah itu. Karena yang menilai tak akan pernah sama cara penilaiannya. Sahih? Orang yang senang, bagus pun kita diangkat tinggi-tinggi. Orang yang benci, sebagus apapun kita akan dihempaskan sampai hancur. Itu biasa itu. Dulu ketika yang menilai orang dari Jakarta, juara 1 kita. Tapi ketika menilai orang sini, yang menganggap kita sebagai rival, tidak juara kita. Biasa itu. Orang yang tak punya kepentingan, diberinya kita juara. Tapi orang yang punya kepentingan, kok siaran Wahabi akhirnya tidak dapat juara. Biasa itu. Jelas ya? Jelas? Makanya jangan untuk menilai itu jangan melibatkan kerabat, yang melibatkan orang yang atau musuh juga tidak boleh. Nah, jadi para sahabat sahabat Allah ridha Allah Nabi ridha Abu Bakar mewakili beliau dalam urusan akhirat. Kenapa kita tidak ridha dengan urusan dunia? Tadi saya nak mengatakan, bukti mudahnya urusan dunia itu, saya katakan satu, orang tak ulama pun bisa jadi pemimpin dunia. Tapi kalau untuk pemimpin akhirat, bisa enggak yang bukan ulama? Hah? Yang ulama saja kadang masih juga bawa orang sesat, apalagi yang tidak ulama. Ada ulama yang bawa sesat? Serius ini? Ada enggak? Ada, kenapa? Tentu lupa terus sih. Orang sesat itu satu karena tak berilmu, itu jelas sesat. Yang kedua berilmu tapi tak mengikuti ilmunya, sesat enggak? Dia tahu tapi dia berpaling dari ilmunya. Orang sekarang misalnya, dia tahu orang-orang yang mengakui bertemu Nabi setelah wafatnya Nabi, sampai berdiri pula menyambut Nabi, sampai terbelah-belalak matanya seolah-olah melihat Nabi SAW, lakonan dramanya. Dia tahu itu batil, tapi ketika dia punya kepentingan, ikut pula berdiri menyambut kedatangan Nabi SAW. Ini tersesat atau tidak? Tersesat berdasarkan ilmu atau bukan? Atau bukan? Orang yang tersesat berilmu atau bukan? Berilmu. Tapi kenapa dia sesat? Nih, payah betul lah. Saya nak buat contoh konkret dah. Contoh konkret biar paham. Nah, ada tuan-tuan yang tak paham bahwa lampu merah mesti berhenti. Yang tak paham bahwa lampu merah mesti berhenti. Ada yang tak paham? Tunjuk tanganlah. Tak ada kan? Paham tak semuanya? Paham. Tapi sering tak tuan-tuan nerobos lampu merah. Ini tadi saya mau ke sini, hampir saya nabrak orang pula. Ya,
Dia sudah merah, awak hijau, dia maju, berhenti pula di simpang kita mau lewat itu. Bayangkan. Cuma karena saya tidak biasa kencang-kencang sekali, ini tidak biasa kencang-kencang sekali. Kalau di Arab biasa 160, 80. Nah, saya tidak terlalu kencang karena baru lampu hijau kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang tahu semuanya tahu, tapi yang melanggar banyak. Betul? Makanya pernah seseorang sudah siap biasa saya tegur, jangan lewat, tidak ada uang dong, tidak ada uangnya kan, tidak ada orang gunung pikiran kayaknya guna tertuduh pula kita tidak menjalankan pikiran. Akhirnya suatu hari lepas subuh dia teleponnya saya, Man, tolong saya, kenapa saya ditahanan polisi. Lantas apa sebab? Melewati lampu merah. Alasan pasti banyak, nak mengisi pengajian. Nak ngisi pengajian. Orang ini sudah saya ingatkan berkali-kali jangan, tapi terbiasa. Akhirnya kena getahnya. Akhirnya saya mengantarkan nasi makannya. Saya menghubungi orang yang bisa mengeluarkannya. Alhamdulillah. Bukan karena tidak tahu, tapi sesat dengan ilmu. Tapi yang tahu siapa orangnya, yang saya tahu siapa orang ini saya simpan insya Allah sampai mati gitu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya sudah tegur selalu jangan, tapi tetap lakukan ya, kecuali dalam kondisi terpaksa. Misal awak jadi khatib Jumat di Ubay bin Ka'ab, waktu masuk jam 12 lewat 2 menit, awak masih di Panam juga, masih di lampu merah Subrantas Tobek Godang misalnya. Orang nggak ada, orang sudah Jumat semua kan, nah, itu lewat. Kata Syekh Utsaimin, kalau itu alasannya boleh lah, supaya nanti jangan nangis orang nunggu khatibnya, kecuali ada pengganti. Jelas ya, dalam kondisi darurat seperti itu. Nah, tapi memang harus aman. Ad-daruratu tubihul madhura. Ini tiap saat darurat tidak mungkin. Dia saat darurat, nah tidak mungkin. Kalau darurat itu lain nyebabnya. Jadi kaum muslimin, ini orang sesat tapi berilmu. Yang lebih parahnya lagi, diajaknya orang lain. Ya, dengan seorang syekh, dia nak di lampu merah, nak balik ke sini. Kalau sana kan nyetir sebelah kiri kan. Jadi nak U-turn, atau U-turn, mutar balik, harusnya kan ambil jalur paling kiri. Kalau kita paling kanan, ini harus paling kiri. Dia ambilnya yang paling kanan. Berapa coba bayang? Jalan 4 jalur. 4 jalur gitu. Saya bilang, Syekh, kenapa begini Syekh? Alasannya kulluna kita. Semua kami ini gayanya. Gimana lagi? Aturan boleh nggak? Nggak boleh. Cuman kami udah terbiasa begini. Makanya mobilnya banyak yang sempong-sempong. Apa itu? Iya, nak muter balik, ambil paling kanan. Berilmu apa tidak? Syekh masa nak berilmu, tahu. Nah, tinggi ilmunya. Cuman ikut kebiasaan masyarakat tadi. Jadi ada pula sesat dengan ilmu. Dalilnya qauluhu ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Tidak seorang rasul pun diutus oleh Allah kecuali dengan bahasa kaumnya. Rasul kita pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa diutus yang berbahasa Arab? Ini orang-orang ini banyak membantah. Awak orang Arab kok diutus orang Aju? Tentu tidak paham kitanya. Iya kan? Pasti dibantah mereka. Tapi setelah yang diutus Rasul yang mereka sebelumnya 40 tahun pakai bahasa itu pakai bahasa Arab, enggak Nabi sampai 40 tahun? Setelah itu berubah bahasa Arabnya? Itu juga kan? Tapi berarti mereka paham enggak keterangan Nabi? Paham. Nah, setelah dijelaskannya, ada yang tersesat. Ada yang tersesat, ada yang dapat hidayah. Yang tersesat
ada ilmunya. Yang dapat hidayah ikut ilmunya. Dia dah tahu. Kalau tanya pada mereka, Muhammad pendusta? Enggak. Apa dia bilang pendusta? Ayo besok kaji jawabnya. Kayak gitu? Kayak gitu? Berbeda kajinya dengan kita. Sosek Dasmano? Bukan. Dia tak tahu masa susah dia berilmu lama belajar Madinah. Tapi dia tidak ikut. Nah, itulah kaji beda sama kita. Masalahnya kaji beda. Sebenarnya kan tidak apa-apa kan al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilaf itu adalah rahmat. Tapi kok dengan Dasman aja tidak jadi rahmat. Allah musta'an. Ya kaum muslimin dan muslimat dalam artian, maka ada orang tersesat karena ilmu. Bukan karena ilmu, karena tidak mengamalkan ilmu. Taib. Nah, sekarang mereka dah tahu Nabi meridai Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai penggantinya dalam urusan akhirat. Urusan dunia itu mudah. Insya Allah kalau tuan-tuan setuju, saya jadi presiden bisa. Serius ini. Tapi dengan syarat tak ada lagi yang mau mencalonkan diri. Tapi kalau Pak Anies masih mau, Pak Ganjar masih ngebet, dengan Pak Prabowo masih juga tidak bosan-bosan. Iya. Kan Pak Prabowo kan tidak bosan-bosan namanya. Iya kan? Iya tidak apa tuh hak mereka. Iya. Kalau mereka masih mau, saya tidak akan maju. Jelas? Karena berlawan berat sekali. Nah, karena syarat saya satu, tidak ada yang mau maju, dua tak pakai partai, tiga tak pakai tim sukses. Dah, tidak pakai pemilu. Tidak mungkin. Alhamdulillah, alhamdulillah, tanggung jawabnya besar. Kerjanya mudah sebenarnya. Kerjanya mudah. Kalau tidak percaya silakan uji. Beri saya waktu 2 tahun 5 bulan 22 hari. Hah? Iya, Umar bin Abdul Aziz 2 tahun 5 bulan 22 hari. Dah? Mau tonton beri saya kesempatan? Mau? Ya cumalah. Usulkan ke KPU tuh. Untuk 2024 enggak jadi pemilu. Kita mentes kemampuan Ustaz Dasmannya. Silakan. Saya siap. Dah? Jelas? Kemudian DPR juga dipakumkan dulu. Saya tidak mau pakai DPR. Karena DPR kadang-kadang mengganggu. Nah, tapi bidang pengawasan silakan MPR, tidak ada masalah. BPK tetap ada. Ya, tetap ada. Jelas? Ya, tapi yang Kapolri saya yang tunjuk. Ya, Panglima TNI saya yang angkatkan. Saya Panglima tertinggi. Ya kan? Sahih? Presiden Panglima tertinggi kan? Yang main. Nah, setuju? Usulkanlah. Tapi ini nampaknya usulan yang paling cepat ditolak. Nah, tidak bisa. Kita masih memerlukan pembiayaan besar. Makanya urusan-urusan tak pernah selesai. Boleh katakan tak akan selesai. Sebab persaingan yang luar biasa dahsyatnya. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Ya'ni innahu istakhlafu fi iqamati salawatil mafrudati bin nasi ayyama maradihi wa hiyaddin. Di mana Nabi SAW menjadikan Abu Bakar sebagai penggantinya jadi imam salat fardu, dan ini bagian agama, bagian agama yang terpenting. Buktinya itu yang pertama dihisab pada hari kiamat. Nah, faradinahu khalifatan li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami terima dengan suka hati bahwa dia jadi khalifah Rasulullah SAW dalam masalah dunia kami. Untuk akhirat kami ridha, apalagi untuk dunia. Taib. Wa qaulihim, mereka juga katakan qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar enggan menerima khilafah, mereka katakan Rasul mendahulukan engkau. Rasul mendahulukan engkau. Faman zallazi yuakhiru, siapa pula yang dapat membuat kamu terbelakang? Wa aradu annahu sallallahu alaihi wasallam qaddamaka fi sholati min ayyam amradihi. Maksud mereka bahwa Rasul mendahulukan Nabi untuk menjadi mendahulukan Abu Bakar untuk jadi imam salat di hari-hari sakit terakhirnya. Fa shallaina wara'aka bi amri, kami salat di belakangmu dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman zallazi yuakhiruka ba'da taqdimi iyyaka, siapa pula yang menyuruhmu mundur padahal engkau sudah disuruh
maju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul suruh maju, masa kami suruh kamu mundur? Tidak mungkin. Naam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bi sya'ni Abi Bakr fi hali hayatihi bima yubayyinu lis sahabati annahu aqun nasi bil khilafati ba'da. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berbicara tentang masalah Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar. Dia di depan para sahabat di masa hidupnya untuk menjelaskan kepada mereka beliau yang paling berhak jadi khalifah. Dipahami dari situ. Selalu nama Abu Bakar disebut, kemudian Umar, kemudian Utsman. Abu Bakar, Abu Umar, Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya dalam banyak momen. Walizalika ittafaqu alaihi wajtama'u. Oleh sebab itu mereka sepakat dan tidak ada khilaf. Fantafa'u bimakanihi, sehingga mereka mengambil manfaat dengan kedudukannya. Wallahi, demi Allah, wartafa'u bihi, dan mereka semakin terangkat dengan khilafah Abu Bakar, wa azzu wa alu bisababih, mereka semakin kokoh dan mulia dan semakin naik derajat dengan dan semakin tinggi dengan sebabnya. Hatta qala Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, wallahi allazi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia, laula anna Abu Bakar istakhlafa lama ubidallah au istukhlifa lama ubidallah. Andainya Abu Bakar, ini kan bahasa hiperbola, andainya Abu Bakar tidak jadi khalifah, pasti Allah tak disembah lagi. Tahu tuan-tuan kenapa dia mengatakan ini? Yang lama-lama bilang nggak tahu. Nggak tahu kan, jelas. Karena setelah Nabi wafat banyak yang murtad. Nah, Abu Bakar kokoh memerangi mereka. Banyak mengingkari zakat. Abu Bakar kokoh memerangi. Kalau zakat nanti dihilangkan, nanti mereka akan minta lagi solat untuk dianulir. Jelas? Satu berubah. Kalau antum berubah agama dari satu, insya Allah 5 akan menyusul. Apa menyusul? Draft perubahan undang-undang. Seperti yang terjadi ketika di amandemen Undang-Undang Dasar 45. Mana yang lebih banyak amandemennya pada Undang-Undang Dasarnya? Lebih banyak amandemennya. Sah? Akhirnya berubah. Banyak berubah. Yang dulu jadi presiden mesti bangsa Indonesia. Sekarang, nah berubah. Nanti kalau begini, la ilaha illallah, khawatir kita luar biasa kaum muslimin. Kalau orang asing dapat 2 hari sini bisa dapat KTP misalnya, lalu calonkan diri jadi presiden, habis itu tahu kan, paham, jangan dibuka terus, nanti untuk kira saya bisa politik nanti. Nah, ini contoh. Dalam agama juga seperti antum mulai bid'ah dalam agama, dalam akidah, nanti ibadah pun akan minta satu dimulai bid'ahnya hasanah, nanti jadi semuanya bid'ah hasanah semua nanti. Coba tanya ke semua bid'ah yang dilakukan, ada nggak yang tidak hasanah? Bilang nggak tahu. Semua bid'ah yang dibuat oleh orang, ada yang bilang bahwa bid'ahnya tidak hasanah? Semuanya bilang bid'ah hasanah. Saya bikin bid'ah, nanti saya bilang di bid'ah hasanah, itu bilang bid'ah hasanah. Kalau gitu semua bid'ah hasanah. Padahal Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Karena apa? Karena diberi pintu satu macam anak ayam. Kalau anak ayam, awak nak nyuruh satu keluar 5. Kan ya? Atau nak ngumpul anak ayam. Atau nak pernah ngumpul anak ayam, Ustaz? Dapat 1, keluar 3. Nah, siku cobang. Nah, jadi begitulah kaum muslim. Makanya harus dikokohkan ini. Harus dikokohkan. Jadi kata Abu Hurairah, kalau bukan karena Abu Bakar jadi khalifah. Sebab apa? Istimbat Abu Hurairah nih. Sebab Umar waktu itu menentang. Masa kau perangi orang mengatakan la ilaha illallah. Tapi Abu Bakar kokoh. Andainya tinggal saya sendiri, saya akan perangi orang yang
membedakan antara sholat dengan zakat. Nampak? Dia kurus orangnya, sampai-sampai sarungnya sering melorot. Akhirnya jadi dalil buka bagi orang yang suka melorotkan celana gitu. Abu Bakar boleh, masa kita enggak boleh? Abu Bakar tidak sengaja, antum jelas tidak? Abu Bakar tak sengaja melorotnya. Kalau kita sengaja melorotkan, bedalah antara sengaja dengan tidak sengaja. Allah musta'an. Mau nak disamakan pula hukumnya? Hah? Apa? Sunnah sahabat. Nah, sunnah para sahabat, sunnah sahabat kayak gitu. Nah, justru Nabi dilihat oleh sahabat dilihat oleh Nabi, ditegur terus. Umar melihat pemuda waktu sakit dia mau meninggal, ditegurnya juga. Jadi sunnah sahabat itu tidak melorot. Tidak mungkin melorot lah. Nabi melarang melorot lalu dia buat melorot. Makanya dia bilang, ya Rasulullah, sarung saya melorot, wa ata'ahadu, saya perbaiki terus, melorot lagi. Makanya dibilang tidak sombong. Kalau antum tidak disuruh oleh Nabi menaikkan, tidak mau, itu yang sombong. Nasallallahu alaihi wasallam. Hah? Taib. Kok sampai ke situ pula sih? Abu Bakar kokoh. Itu maksud saya, Abu Bakar kokoh walaupun dia kurus. Nah, radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar, Umar tunduk kepadanya. Tapi memang orang-orang itu tunduk pada kebenaran. Ya. Dah bukan adu pengkalengan. Dia main-main bakar rendah, enggak main begitu. Ya, kalau enggak setuju usulan saya demo nanti, enggak. Ya. Masa orang yang bersyahadat diperangi? Enggak. Abu Bakar bilang, demi Allah ya Umar, andainya tinggal saya sendiri, kalian tak ikut memerangi, saya akan maju berperang. Dengar itu, tahu Umar ini bukan main-main, ini apaan? Bukan main. Akhirnya mereka dukung Abu Bakar radhiyallahu. Maka Abu Hurairah mengatakan, andainya bukan khalifahnya Abu Bakar, mungkin Allah tidak akan disembah lagi di Jazirah Arab ini. Ini bahasa, tentu bahasa hiperbolana. Sebagaimana Nabi SAW dalam istighatsahnya kepada Allah di perang Badar, ya Allah, law halakat hadhil isabah, andainya kelompok ini yang bersama Nabi, kan sedikit kan 313 orang lawan sejuta 1000. Nah, lalu Nabi dan tidak bersiap untuk berperang. Nabi tidak bersiap untuk berperang. Tentu dia munajat kepada Allah. Andainya yang di sini ini habis, engkau tak akan disembah lagi di atas permukaan bumi. Ini kan bahasa juga digunakan oleh Nabi, bahasa hiperbola, karena Allah tahu, Nabi tahu bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengganti kita. Sah? Andainya semuanya binasa waktu itu, pasti ada Allah ganti dengan yang lebih, dengan yang lain. Tapi karena doa itu harus memang, ya orang yang namanya memeras. Ustaz, kalau saya tidak dikasih nanti mati anak-anak saya, kan itu kan orang minta sedekah. Padahal kan tidak kita kasih, mungkin yang lain yang memberi. Cuman bahasanya bahasa supaya luruh hati kita. Nah, dan itu disukai Allah SWT. Tidak termasuk dalam tajawuz berdoa. Nah, tidak termasuk tajawuz dalam berdoa, karena orang-orang ini orang andalan. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Utsman, ada Ali, dan para kibar sahabat di masa itu. Nah, jadi Abu Hurairah, walamma qila lahu ma ya Abu Hurairah, ditanya Abu Hurairah, kenapa begitu? Ma taqul? Lalu dia bilang, qama bihujjati sihhati qawli fasaddaqu fihi wa aqarru bih. Karena Abu Bakar itu selalu mendatangkan hujjah untuk membenarkan pendapatnya, bukan berdasarkan pendapat semata. Fasaddaqu, sehingga mereka membenarkannya, wa aqarru bihi, dan mengakuinya. Dan sebesar dalil untuk itu ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, datang Umar menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya penggal. Semua orang takut. Tapi datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dengan apa dia diamkan Umar? Dengan hujjah. Innaka mayyitun wa innahum
lamayyitun. Dah, diam Umar, disarungkan pedangnya. Dia pegal Abu Bakar. Nah, dia bilang dengan mukadimah yang jelas, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah pada Allah hidup tak mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang beribadah pada Muhammad, ya tentu akan melupakan ini. Itu tampak bedanya. Kan beda tuh antara Abu Bakar dan Umar. Mana yang lebih hebat? Abu Bakar. Karena orang hebat itu selalu tegar dalam segala momen dan selalu bisa memberikan solusi, bukan menambah masalah. Ini ada sebahagiannya pimpinan, tapi kalau buat masalah kayaknya tambah masalah. Iya. Awalnya mudah sebenarnya, tapi kalau minta tanda tangan dia jadi sulit. Kalau gitu jangan jadi pemimpin yang begini. Nah, ya semuanya mempersulit. Harusnya yang sulit itu jadi mudah. Abu Bakar yang sulit itu akhirnya cair oleh beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Terlewat nih. Ya Syekh. Terus tanggung ya? Hah? Kita sampaikan jam 7.30. Baik, cukup sampai di sini. Karena sebentar lagi juga ada kuliah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.